kalau mau terkenal masuk Suca, kalau mau berkualitas masuk Suci. Coki, Traitor Muslim, orang-orang yang menghina komedi orang lain. Halo, balik lagi di channel Ateisme, channel dengan 500.000 subscriber, tapi RB-nya aku hilangin karena nggak mau riak. Wow. Kali ini aku lagi bareng, jangan aku lah, gaya gua aja ya. Gua Yeah. lagi bareng Pedro, Yoi. seorang komika asal Palembang. Dia finalis Suci 8 Alhamdulillah. di acara Curhat Komika Daerah. Woi, ada transisinya. Nanti kan nanti transisinya. ada welcome gitu. Oh, ada bumpernya sih ya. Tapi ini nggak diedit nih. Tai kirain ada. Apa kabar Pedro? Alhamdulillah sehat. Nah ini sekarang gua kan lagi di Palembang ya. Iya. Ini daerah Palembang juga nih. Apa? Ini masih daerah Palembang. Masih. ya? Sebenarnya udah ini sih masuk Banyuasin karena Oh Banyuasin. Iya sebenarnya masuk Banyuasin, tapi karena perbatasannya deket dengan Palembang itu jadi masih lah. Masih kayak ibaratnya Lampung Metro. Nah gitu gitu. ya. Nah di Palembang lagi habis acara semalam Cuko 4. Yes, cuma kompetisi komedi. Cuma kompetisi komedi. Iya, Itu Cuko yang komedi. udah keempat. Finalisnya ada 3. Pecah semua? Pecah. Oh, ada yang pecah, ada yang tidak. Kenapa ya? Hah? Karena waktu mungkin. Mungkin karena waktu. Namanya masih baru, buat materi nggak terlalu cepet tuh. Bisa. Gestarnya ada Sahat, gua sama satu lagi Arya. Arya. Pedro, udah berapa tahun di komunitas stand up Palembang? Dari 2013 berarti udah 6 tahun. Sama ya? Sama. Bulan apa? Aku bulan Februari. Lebih kalau 2 bulan. Aku April Benar. 13. 2013 sampai akhirnya Suci 8 2018. Selama 5 tahun baru Masuk masuk Suci. kompetisi. Tapi sebelum-sebelumnya udah audisi. Udah pernah audisi. Suci apa aja? Waktu itu Suci 5. Oh, dari Suci 5 Baru awal saat mula. itu ya pas zamannya Radit gitu, ngeblank Oh, ngeblank. dong. Ngeblank akhirnya lewat. Suci 5 terus Suca Pernah dapat waktu itu dapat golden ticket yang bareng kamu tuh. Oh, Suca 3 itu awal mula juga yang Iya, Suca. awal Suca mula 2 belum? Belum. Waktu itu yang bareng kamu juga tuh kemarin. Ya. Audisi dapat golden ticket tapi nggak ditelepon sama si ini anak stand up Palembang si Ali. Karena kau pakai kartu apa waktu itu? Nggak ditelepon. Oh, Aku salah kartu. Aduh. Makanya sebenarnya yang lain tuh telepon cuma nggak aktif semua. Indosiar milih-milih kartu. Iya, ya? karena Ya kan Allah. budgetnya dikit, budget waktu audisi. Nah, aku lah udahlah nggak mau lah aku dipilih gitu awal mula. Oh iya, karena kartunya bener. Iya, bukan karena lucu ya. Gua masuk Suca tuh kan karena lucu, tapi karena kartunya bisa ditelepon. Oh, boleh dibocorin kartunya apa? Biar yang audisi Suca bisa ikutan kalau masih ada. Tapi kan masuk Suci 8, Bro. Iya, alhamdulillah. Suci itu sebenarnya ya jujur ya, sebelum masuk kepikiran masuk Suca, gue tuh mengimpikan untuk masuk Suci. Karena gimana ya kalau misalkan di mata komunitas tuh Suci itu prestisnya tinggi loh. Kayak seakan-akan jadi ada yang bilang katanya, bahkan si Panji sendiri bilang kalau mau terkenal masuk Suca, kalau mau berkualitas masuk Suci. Oh, iya benar. Iya, karena dari Bukan karena Suca nggak berkualitas, Bener. tapi lebih ke concern. Iya, jadi yang kalau misalkan di Suca tuh yang digodok tuh kayak popularitas Lebih ya. ke publiknya lah, Lebih ke public figure. publiknya. Kalau misalkan Suci itu dari kualitas materi, Kualitas materi. publiknya itu sendiri. Ya. Tapi sama aja tetap yang dipercaya sebenarnya komika-komika dari Suci. Walaupun emang terkenal di warga-warga milenial yang ibaratnya awam sama stand up. Benar. Anak-anak Suca yang dikenal. Benar. Tapi tetap kalau kemana-mana orang tuh selalu nanya stand up itu yang Dodit ya. Dodit tuh Suci loh. Iya, Dodi itu kayak gitu. Ya kan? Berarti emang sebenarnya bukan pengaruh dari mana-mana emang kalau personalitinya emang udah bagus dikenal juga. Tapi malah aku pernah ketemu bapak-bapak tuh dia bilang dari segala komika masih Mas Cemen yang paling bagus. Kata berarti bapak. dia pecinta Suca yang satu. Iya, pecinta Suca 1. Mas Cemen masih jadi idola. Padahal itu sudah Suca 3 loh aku ngobrol sama Suca bapak 3 itu padahal ada lebih terkenal dari Mas Cemen, Bintang Emon. Nah, itu dia tuh kan lucu. Ada Ali Akbar, Nope. Ada satu lagi cowok dari Lampung, siapa namanya? Aduh, siapa ya?
Yewen. Oh, Sahat. Enggak, Yewen dari Lampung, Yewen. Oh iya, Ben. Yewen Lampung. Kelihatan lah logat dia. Nah, akhirnya dari 5 tahun masuk suci 8 saat itu, setelah udah dapat golden kartu kesempatan ada Suca ya. Iya, kartu. Itu kayak mana audisi di mana waktu itu? Di Suci? Suci audisi di Jakarta. Di Jakarta. Karena kan kemarin itu di Suci kan cuma 2 kota dan aku ngambil itu di Jakarta. Oh, terus masuk Suci apa tuh audisi, ruang audisi, ketemu langsung sama Panji dan Bang Panji, Pak Dendro. Itu gimana rasa lu? Bener-bener ini sih pertamanya sih kayak gini, aku tuh sebenarnya mengharapkan satu orang ya, ada namanya anak stand up Palembang namanya Ali Alkap. Iya, sebenarnya aku tuh kayak nggak berharap banyak sih karena aku sudah tahu, aku udah lama nggak nulis waktu itu. Oh iya. Udah lama nggak nulis, kayak udahlah Nothing Tulus aja. Materi yang aku bawa di situ itu materi 2014. Oh, udah lama banget. Udah dari situ yang kayak oh ya udahlah bawain yang inilah, terpecah lah karena di tiap job dipakai terus sampai aku sendiri males bawanya loh. Nah akhirnya dipakai dan segala macem. Ya pas giliran Ali ternyata Ali nggak lolos. Oh dia nggak lolos? Nggak lolos. Dia langsung di-cut. Ya sayang banget. Dia sempat bahas materinya yang di audisi Suca tuh. Padahal dia harus ngomong dari Arab, udah openingnya Arab. Dia baru cuma bilang ini sih, aku tinggal di 7 Ulu, kampung Arab di Palembang. Dia bilang kayak gitu, dan mungkin kayak atau mungkin setupnya kepanjangan. Iya, harusnya gitu. Langsung bilang aku orang Arab yang tinggal di Palembang. Nah di kampungku langsung kayak gitu, karena kepanjangan ya udah di-cut. Kadang-kadang suka basa-basi, udah tahu audisi masih basa-basi Anda Ali Alkap. Dia sopannya sama public figure anjir. Jadi setelah dari situ aku langsung kayak ya udahlah Nothing Tulus aja lah, kayak gak usah berharap banyak lah. Dan ternyata kenapa pecah, bahkan yang bikin aku seneng tuh Coki, Tretan Muslim, orang-orang yang menghina komedi orang lain ketawa sama materi aku. Iya loh, orang-orang yang saat itu udah naik juga ya, udah ada MLI. Kayak wow, di mata mereka aku tidak sampah. Luar biasa. Sudah akhirnya masuk, ditanya-tanya, akhirnya dapat golden ticket. Itu ke tempat audisinya itu jam 5 dan itu dapat ke bagian audisi itu jam setengah 6 sore. Jam 5 apa? Jam 5 pagi itu perginya. Bukan perginya kesannya jam 5 pagi, dapat ke bagian audisinya jam setengah 6 sore. Iya. Tuh. Jadi buat kalian yang mau ngikut audisi gitu itu jangan pikir alah nanti aja, nanti juga dapat bagian, jangan kira Anda. Karena mereka itu di audisi ada waktunya juga ya. Bener, ada waktunya. Kalau kalian nanti dapatnya yang paling akhir, bisa jadi nanti di tengah-tengah udah maaf, udah nggak ada ini waktu lagi. Bahkan ada juga ya tuh ya. Kadang-kadang kan ada yang suka melucu-lucu tuh di luar tuh, biasanya di audisi. Pas dia ngelucu-lucu, doain, masuk keluar lemes. Iya loh. Makanya kayak gua nih datang dari Lampung ke Palembang, nggak usah banyak-banyak tingkah dulu, santai. Iya loh. Perform dulu, dapat baru tenteng. malahan yang lucu di tongkrongan tuh dilihat Panji kan. Dilihat Panji setelah dia nampil, Panji pas sudah ngekat dia bilang kayak gini, kamu di luar tadi lucu kok di sini enggak ya. Wow, sulit. Jangan banyak tingkah lah. Jangan banyak tingkah dulu sebelum perform dulu. Iya lo, jangan ngeri bro. Jangan sombong, mending diem aja. Nah, terus masuklah ibaratnya lu masuk Suci di telepon. Dapat kartu kesempatan dulu, akhirnya golden ticket. Aku sebenarnya kayak gini loh, kayak nggak mau berharap masuk, kayak aduh abis dari sini aku harus bikin apa lagi. Aku kan nggak selucu si Ali tadi, nggak selucu yang teman-teman lain, kok malah beban ini dilimpahkan ke aku gitu. Kayak persiapan materinya. Iya loh, jadi kayak ya Allah, jangan ditelepon. Ternyata ditelepon. Kenapa lo jangan ditelepon sih ya, percuma lo audisi kalau nggak ngarep ditelepon. Iya, karena gini loh Teh, bebannya itu loh, sebagai komika yang udah punya materi segitu aja dan harus nulis yang baru lagi dan nggak siap gitu, aku kan nggak serajin mereka yang lain itu loh. Jadi kayak seakan-akan kayak daripada aku malu-maluin, mending aku nggak masuk sekalian gitu loh sebenarnya. Jadi kayak misalkan
yang ngomong materi Pedro di Suci jelek apa segala macem itu seminggu loh waktunya loh. Dan dari Palembang itu materinya dibikin, dibawa ke Jakarta ternyata penulisannya salah, akhirnya berubah. Jadi aku pernah tuh waktu pas audisi semua materi aku tuh seluruh beatnya tuh dianggap jelek gitu. Dianggap jelek. Jadi kayak aduh bener-bener dirubah. Jadi pas hari itu abis open mic malam-malam itu aku nulis sampai jam 4. Itu harus ngerubah materi jadi yang sesuai di situ gitu loh. Dengan yang di Jakarta, karena komedi di Jakarta dengan Palembang kan beda banget. Iya, beda-beda. Iya, makanya harus disesuaiin. Nah, terus jadi harus harus bener-bener disesuaiin gitu komedinya. Tuh, jadi sebenarnya di persiapan itu ya, karena iya itu loh. Karena takut nggak bertahan lama di sana, akhirnya ya terpaksa ya. Iya. Terpaksa. Sebenarnya yang aku pikir adalah gobloknya aku kayak mungkin mindset kali ya terhadap orang Jakarta. Ini bukan yang menghina atau gimana ya teman-teman ya. Tapi menurut aku suka pasang mindset orang Jakarta tuh semuanya cerdas loh. Oh. Semua orang Jakarta cerdas, jadi materinya harus brilian. Bukan lebih ke cerdas sih sebenarnya, karena mereka udah sering dapat jokes. Jadi jokes apa aja udah kemakan. Iya, akhirnya kita udah harus ngasih makan yang belum pernah mereka makan. Iya, itu yang jadi PR kita tuh. Padahal kan sebenarnya nggak seluruh orang Jakarta cerdas ya. Bukan masalah cerdas, referensi nontonnya, nonton stand up-nya sering apa enggak. Kayak aku mikirnya kayak bener-bener luar biasa banget ya. Udah kayak wow, ini orang Jakarta nih semuanya penikmat Josh Carlin nih. Bisa kayak gitu mikirnya, ya Allah. Tapi kan komika daerah itu biasanya nilai plusnya bisa membawakan isu-isu dari daerah yang orang Jakarta baru tahu. Yang belum pernah mereka dengar kan. Nah, itu yang harusnya kita jual sih ke sana gitu, biar ada perbedaan sama komika-komika Jabodetabek. Nah, akhirnya di Suci 8 masuk. Di Suci 8 masuk. Show berapa kali? Itu masuk berapa finalis? Itu dibagi jadi 3 tim. 3 tim. Jadi 15 orang tuh dibagi jadi 3 tim. Ada tim Cak Lontong, ada tim Pak Dedo, iya, tim iya. Panji. Aku masuk tim Panji. Oh, mantap tuh. Jadi kalau tim Panji yang mutusin eliminasi? Enggak, sebenarnya cuma penamaan doang gitu. Oh. Sebenarnya cuma namanya aja gitu. Kalau misalkan beneran tim Panji rajin datang ke hotel. Iya, harusnya enggak kayak gitu. Ini enggak ya? Enggak kayak gitu, cuma nama doang. Itu gimmick, teman-teman. Itu gimmick. Nah, gimmick TV memang banyak. Iya, emang banyak. Jadi pas saingan siapa aja 5? Saingan 5 ada aku, Vianita, Ken Radik, Arif Brata, dan Wahyu Togo. Yang kemarin itu keluar pertama si Ken Radik. Padahal aku sudah berpikir Bang Ken Radik itu lucu loh dari lucu, sebenarnya lucu. Padahal yang aku itu mungkin dia kepleset di awal. Bener, kepleset di awal. Jadi kayak gak ketebak kompetisi. Aku sempat ngobrol juga sama Ken Radik, dan premisnya itu luar biasa banget. Jauh dari premis aku. Lucu. Di Malang tuh terkenal dia. Jadi karena kepleset, ya udah mau diapain lagi ya kan? Itu karena kompetisi itu walaupun siapa yang paling lucu di daerahnya atau emang udah dilihat komik-komik dia lucu di off air, belum tentu kalau udah on air dia lucu. Kenapa? Iya, karena banyak larangan dong. Harus clean materi. Banyak larangan. Terus juga kedua waktu. Karena kompetisi itu waktu itu penting banget tuh. Ketiga langsung di depan juri dan para penonton yang mengharapkan nih orang siapa lucu, harus bener. Tahu gitu kan. Karena gini loh, Ken Radik itu mungkin satu dia karena mentalnya mungkin jatuh kemarin itu, dan yang kedua setelah ngobrol sama dia ternyata kebanyakan premis Ken Radik itu adalah premis yang agak kurang bisa dikonsumsi oleh televisi. Off air. Kalau off air itu brilian, tapi kalau untuk televisi kurang aman. Malah nggak aman banget. Kan direktur Bang Wahyu Togok, Mas Wahyu Togok itu dari Surabaya. Dari Surabaya. Itu juga terkenal juga sih. Sebenarnya terkenal juga. Agak heran sih Mas Wahyu Togo kenapa ikut kompetisi, padahal dia itu sudah kaya raya loh. Udah kaya raya. Lah serius, aku cerita sama dia tuh suka jual makanan yang lagi hits. Dia pernah cerita dengan aku, dia pernah jual es kepal Milo. Pas aku nanya sama dia omsetnya berapa? 1 juta sehari. Wih, enak bener. Bangsat kan, ngapain ikut Suci? Enggak, tapi mungkin ikut Suci bukan urusan uang. Karena hobi. Dia hobi, jujur pure karena hobi dia. Iya ikut. Keren loh. Iya dong. Tapi memang kemarin itu kalau misalkan kenapa Mas Wahyu Togo memang kemarin itu agak jatuh dan gugup segala macam, itu karena dia sebenarnya tuh udah capek. Karena dia sempat cerita tuh katanya
karena audisi ini anak istrinya tuh ditinggalin gitu loh. Ya. Iya, dia harus keluar kota. Itu Jadi kalau udah ada tanggungan ya. gitu. Makanya jangan nikah dulu kalau kalian masih mengejar mimpi. Wanita tuh menghambat mimpi terkadang. Tapi kalau mimpinya nggak kewujud-wujud, dia sadar diri. Ya, realistis dong. Tua. Oh, berarti di 9 besar. Iya, berarti di 9 besar, kalau aja di 9 besar. Alhamdulillah setelah dari Suci itu aku bisa bilang nasib aku tuh mungkin jadi sama kayak Gita Bebita gitu. Oh ya. Iya, setelah keluar akhirnya di Radio Trax FM aku iya. dapat program kompak bareng. Alhamdulillah. Link masuk dong, link kayak Sebenarnya aku udah jadi penyiar radio pas Suci. Ya, Jadi penyiar radio, tapi seminggu sekali belum dapat ke program prime time, tapi setelah itu dapat. Langkahnya itu makin mudah gitu. Langkahnya makin mudah. Jadi nggak melulu tentang stand up, bisa jadi penyiar kalau emang udah ada basicnya. Terus juga bisa buat YouTube karena udah dikenal orangnya kan. Terus juga bisa buat apalah yang musik yang ini kayak konten-konten Instagram kan banyak tuh. Iya benar. Asal satu ya, jangan sekali-sekali lagi buat konten Instagram yang endingnya entah apa tai. Semuanya itu lucu gara-gara susah itu, nyari Pak. jokes itu, kenapa endingnya cuma entah apa. Banyak yang love, yang nonton 20.000 orang, sedangkan orang yang nge-punchline rule of three kita kan Bener. apa ya Allah, susah bener narik motor ya. Kenapa endingnya entah apa yang viral. Wallahu Akbar. Itu premisnya bagus. Bagus emang Bagus, itu. bagusnya nanti gali lagi. Gali lagi nanti. Aku Sama ini nih kebetulan kalau ada di sini aku pengen konfirmasi. Apa? Klarifikasi sebenarnya lebih tepatnya ya, soal banyak yang bilang Pedro ini dari Palembang kok sebenarnya dia bilang bahas tentang Padang. Nah, itu tuh. Nah, ini gini. Jadi teman-teman yang aku pengen kasih tahu adalah yang pertama, aku udah jelas bilang di situ kalau aku itu keturunan Padang, bukan orang Padang. Aku ini keturunan Padang loh. Iya. Lihat aja di situ ada keturunan Padang. Jadi maksud aku tuh kayak, jadi yang pengen aku jelasin di situ, aku ini cuma keturunan tapi udah dijudge oleh orang pelit. Jadi kayak gitu. Nah, tetapi sebenarnya yang mau aku bahas sebenarnya bukan orang Padang. Jadi yang pertamanya aku mau bahas gitu, udah aku bikin premis, pengennya bahas tentang aku ini anak pemilik toko bangunan. Oh, itu intinya. Iya, gimana rasanya nungguin toko bangunan. Itu yang pas dan segala UMI. macam. Iya, pas di UMI pengen bahas itu, tapi ternyata pas dibawain ke teman-teman, aku nggak menyalahkan teman-teman, mungkin teman-teman pengen ngasih yang terbaik, tapi setelah dibawain ini premis yang mau aku bahas ini kayaknya menarik. Tapi mereka bilang, "Ya udahlah dong, bahas yang ada aja gitu, yang sudah jadi gitu, ngapain?" Iya, karena takut ini kan namanya Iya. pertama show. Jadi harusnya lucu. jadi banyak bro kesalahpahaman Iya. terhadap aku di Suci itu kemarin. Bahkan yang paling parah tuh pernah nih ya. Pernah. Jadi kan pas konferensi pers pas lagi live. Oh ya, yang Iya. perkenalan komik. Iya, perkenalan komik. Jadi disuruh ngasih beat. Katanya dia omongin, nanti kalian satu persatu kasih beat ya. Berapa beat bang? 2 beat. Oke, 2 beat. Aku siapin 2 beat. Nah, beat pertama lucu tuh. Nah, ternyata pas aku tiba langsung ngomong sama si Hipzi. Bang, satu lagi kan bang? Malah Hipzi responnya kayak gini. Ih, sombong, dikiranya request. Dikiranya aku sombong setelah lucu pengen nambah lagi, Bu. Iya. Dan, ya Jadi Allah. kelihatan attitude nih orang jelek nih. Ternyata attitude jelek, padahal aduh jadi salah, gara-gara salah paham dianggap jelek loh attitude. Tapi mungkin Ibzi emang nggak tahu peraturannya. Mungkin karena itu dan mungkin juga Dan dia juga aku ngomong kurang serius jelas juga lah. mungkin. Iya. Ibzi kan bagus sih orangnya, nggak. Ibzi memang orangnya asing, mungkin dia salah paham dan Salah mungkin paham udah saat kurang itu jelas aja. jadinya pemahamannya kayak gitu. Ya Allah, attitude Mungkin jelek. emang sial tuh, Bro. Emang sih Sial banyak aja, banget. Bro. Banyak banget pokoknya. Dan juga satu lagi ya, asal teman-teman tahu, kemarin itu yang di Pancasila yang bahas tentang Naruto, ada satu beat tuh yang pancelannya Goku Pondok ya kan. Goku Pondok. Anda tahu Goku Pondok itu pancelannya dari siapa? Indra Jegel. Aku pakai bukan karena oke lah memang salah aku, harusnya aku milih, aku bisa milah-milah sendiri. Tapi karena mindset aku yang salah dan menganggap wah, punchline dari komika nasional pasti bagus dong. Ternyata wadidaw. Enggak wadidaw, mungkin cara pembawaannya beda. Iya. Iya, orang-orang beda-beda. Mungkin kalau bagi Indra Jegel, dia bawanya enak ngeliat. Iya, benar. Karena saat itu kan pasti kau ngira lucu kan? Iya, karena dia yang bawa. Karena dia yang bawa. Aduh, memang salah di situ sih. Memang iya. Makanya kalau kombut atau sharing itu jangan terlalu mentah-mentah. Iya, bahannya kita goreng-goreng dulu dengan alat kita gitu. Salahnya aku tuh di situ kadang kalau misalkan teman-teman yang mau masuk Suci atau gimana, dia yang pertama tuh pede dengan materi. Ya. Pede dengan materi, sama yang kedua ya
balik-balik lagi kan sebenarnya bukan salah mentor dan segala macam. Itu salahnya adalah kalau misalkan kita tahu yang dikasih mentor itu kurang bagus, ya ngapain dipakai gitu. Iya. Ngapain dipakai, ngapain jadi patokan kayak wah Komika Nasional pasti bagus dong. Ya ngapain? Mentor kan tugasnya bukan ngasih pancelan dan bikin lucu, dia cuma bantu ngebuka jalan premis aja gitu loh. Nah, akhirnya dari Suci 8 9 besar keluar. Apa pengaruhnya pas pulang ke Palembang? Gak ada, biasa aja kehidupan sih. Kehidupan biasa. Masa orang Palembang gak ada yang nonton? Ya sebenarnya ada yang nonton, ada yang kritik juga, ada yang mengkritik juga. Seakan-akan kayak, oh kamu sih gitu segala macam. Sampai dibilang malu-maluin loh. Ya Allah, sulit. Sampai-sampai ya pas aku ini mau diceritain lagi, itu pas di show pertama kan nggak pecah tuh. Ah ya, itu pembukaan Show kau itu salah. Pembukaannya salah, nggak pecah. Tiba-tiba setelah dari situ ada yang DM. Setelah ada yang DM teman aku, bro kalau nampil tuh yang bener. Malu loh orang Palembang gara-gara kamu. Anjing, siapa? Sebut namanya. Ada pokoknya. Aku lupa namanya. Dia komika siapa. Bukan? Cuma Anda perjuangan orang beda-beda, bro. Cuma temen satu jurusan aja gitu. Dia sebenarnya gini loh, kan kita ikut kompetisi ya. Iya. Kecuali kalau kita misal nih, kita dari daerah namanya Tembok misalnya. Saya Tembok, kita hina-hina itu Tembok. Baru boleh Anda bilang kita malu-maluin daerah. Iya, ini enggak kan, cuman orang daerah nyebutin nama nih. Ya kalau dia nggak lucu kan saat itu kan mungkin lagi sial atau lagi momen nggak pas. Kenapa jadi malu-maluin daerah? Jadi kayak seakan-akan nama Palembang itu dia yang mempertanggungjawabkan. Iya, kayak beban bener sih. Kalau yang DM aku gubernur baru aku percaya gitu. Iya, ini gubernur bukan. Terus kalaupun emang malu-maluin daerah itu ya kayak misal daerahnya udah mendukungnya gila-gilaan juga. Baliho di mana-mana, diarak-arak keliling Palembang, terus pas tampil jelek, malu-maluin dong. Karena udah dikenalin. Ini mana usaha dari daerahnya juga kan? Nggak ada. Paling kalau misalkan cerita, aku pergi, aku suci, oke semangat ya. Udah. Malu-maluin apa? Udah. Stop lagi kau. Ya Kesel aku sama orang kayak gitu. Wah. Tapi untungnya kalau Lampung nggak kayak gitu. Dulu karena aku stabil kan. Iya bener stabil. Alhamdulillah emang beruntung, emang rezeki anak soleh lah. Jadi komen nggak ada yang buruk, satu yang buruk diserang sama yang orang yang mendukung kayak gitu. Iya. Jadi udahlah, intinya sekarang tuh sosial media tuh kan emang sekarang udah kuat banget, udah bebas banget. Tapi tolong sekali lagi nih dianjurin nih ke orang-orang, jangan asal menilai sesuatu dari yang kalian tonton sekali. Progresnya Anda tidak tahu. Prosesnya tuh dari tarik gimana gitu. Kayak kenapa tiba-tiba nggak lucu dibilang malu-maluin daerah. Kesel lah gua sama orang. Cita-cita ke depan apalagi nih untuk komunitas stand up di Palembang? Nah ini yang aku pengen sebenarnya aku ini kan sebenarnya tujuan ikut masuk Suci kan adalah membuka jalan buat teman-teman. Harusnya pengennya buka jalan teman-teman, karena gini loh, di saat kita ibaratnya tuh popularitas atau kesejahteraan di dalam entertainment tuh kayak ibarat pintu gitu loh. Kalau kita bisa ngebuka, pilihannya antara dua, kita buka buat kita sendiri, kita masuk terus kita tutup, atau kita buka kita ajak lain masuk. Nah kayak gitu, aku pengen tuh pintu kesejahteraan entertainment ini ku buka, terus yang lain ku ajak masuk. Jadi aku sempat berpikir, aku pengennya adalah aku punya job banyak banget di Palembang, sampai aku ngajak mereka juga ikutan makmur. Jadi mereka tuh kayak aku ajak gitu loh. Cita-citanya ya. Pengennya kayak gitu, sampai mereka punya job sendiri, teman-teman juga punya job sendiri. Alhamdulillah rata-rata bukan karena diajak, tapi mereka sudah punya job sendiri gitu loh. Karena dengar-dengar sih kalau Palembang ini katanya banyak banget rising star ya kan, artis di daerahnya gitu. Tinggal satu aja yang melangkah lagi ke nasional udah mulai lancar lagi kan. Itu sih sebenarnya jalan karirnya gitu sebenarnya. Nah semoga kedepannya stand up Palembang makin ini ya, solid ya. Amin. Nah, harapan panggung selanjutnya setelah Suci. Harapan panggung selanjutnya selain show misalkan kayak gue kemarin, tujuan gue pengen ada panggungnya Bang Panji. Iya benar. Nah itu kayak gitu apa? Kayak yang itu juga sih, pengen di Money Market. Nah, pengen banget di Money Market. Terus apa lagi? Kang Mo yang panggung Kang Mo.
Ketawa Comedy Club. Sama satu juga itu pengen ngerasain juga dengan catatan di posisi aku yang memang benar-benar materinya luar biasa. Solid. Bukan kayak di tiba-tiba satu kali ditarik, tapi ya memang yang benar-benar luar biasa biar nggak mengecewakan gitu loh. Nah ya benar. Aku pengen kayak gitu, aku pengen di saat aku yang benar-benar siap. Nah karena itu panggung-panggung sekarang tuh yang off air udah mulai penontonnya udah tersaring, yang ini penonton yang bisa menerima komedi off air nih, antara dark, sara, agama itu udah campur aduk di sana dan diterima. Jadi ini sempat dibahas sama penasihat stand up Palembang juga, dan dia juga memperhatikan stand up komedi. Dia bilang emang animonya stand up komedi itu memang seharusnya seperti ini, karena stand up komedi itu pada dasarnya adalah hiburan bawah tanah. Harusnya begitu. Seharusnya begitu. Karena jadi stand up komedi itu animonya nggak boleh ketinggian, nggak boleh kerendahan. Kalau kerendahan dia hilang, kalau ketinggian nantinya alay. Nah iya. Tahu sendiri ya. Alay nanti kalau stand up komedi terlalu kalau udah ini nih, pengen tahu rasanya sensasinya nonton stand up yang pecah banget, off air. Harus off air. Disitulah kejujuran dan sifat asli seorang komika itu terlihat. Jadi jangan protes kalau harga 250.000, 200.000 mahal tapi Anda ngakak kocak, ngakak 4G. Iya dong. Masker retak. Selama humor tidak akan anjlok karena humornya gila-gilaan. Iya dong. Di Ketawa Comedy Club, Komika Monde Market, ada juga Komika Kilo Lounge. Pokoknya banyak banget panggung-panggung yang bakalan disamperin lah ya. Oke lah, itu dia ya Pedro Sucilapan, komika asal Palembang. Itu dia curhat komika daerahnya. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang pengen nyoba jadi komika. Yes, betul. Jangan taruh ekspektasi tinggi, karena kalau terlalu tinggi nggak nyampe, kalian stres. Jangan lagi pasang mindset nggak paham dengan proses sama hasilnya aja. Nah, jadi pasanglah ekspektasi semampu kalian. Ketika nyampe kalian senang, ketika lebih dari itu kalian lebih senang. Gokil. Betul. Wih, luar biasa. Balik lagi di Ateisme di Curhat Komika Daerah. Dadah.